Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Dwi Yunia Rahmawati, dari Prodi PG PAUD tahun 2026. Di sini saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital dalam menghubungkan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara dengan tantangan dan peluang pendidikan nasional di era digital. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang kebijakan pendidikan dan era digitalnya. Apa sih yang dimaksud dengan pilar dalam pendidikan? Pilar itu disebut juga sebagai fondasi atau tiang penguat dalam menopang sebuah sistem. Nah, di sini sistemnya itu adalah sistem pendidikan, di mana ketika suatu sistem itu tidak terdapat uh, pilarnya atau tiangnya, maka sistem pendidikan itu tidak dapat berdiri, tidak dapat menopang secara kokoh gitu ya. Jadi sistem ini akan goyah dan tidak mampu menghasilkan peserta didik yang berdaya, tidak menghasilkan output yang nantinya akan bermanfaat. Nah, di dalam pilar-pilar dalam pendidikan ada beberapa landasan-landasan di mana landasannya ini terdapat 3 landasan. Yang pertama ada landasan filosofis, ada landasan struktural, dan ada landasan praktis. Di mana landasan filosofis yaitu kita mempelajari nilai dan prinsip yang menjadi acuan kita dalam menjalankan sistem tersebut. Kalau landasan struktural di mana di dalamnya ini adalah sebuah struktur kebijakan, kurikulum, dan tata kelola. Jadi sebuah sistem pendidikan jika ingin berjalan dengan baik itu perlu adanya sebuah kebijakan-kebijakan, perlu adanya peraturan-peraturan, perlu adanya kurikulum dan tata kelola yang baik, standar operasional yang baik dan segala macamnya. Lalu ada yang namanya landasan praktis, di mana landasan praktis ini adalah metode peran guru dalam mengajar, serta lingkungan belajar yang aman serta nyaman untuk peserta didik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang Ki Hajar Dewantara. Siapa sih Ki Hajar Dewantara ini? Ki Hajar Dewantara merupakan adalah seorang Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau adalah mempunyai nama aslinya yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di tahun 1889 dan wafat di tahun 1959. Beliau semasa hidupnya adalah orang yang mendedikasikan dirinya untuk pendidikan di Indonesia. Terbukti dalam Ki Hajar Dewantara ini mendirikan sebuah taman siswa atau taman belajar pada tahun 1922 yang mencetuskan filosofi pendidikan itu berpusat kepada peserta didik yang tetap relevan hingga hari ini. Jadi ketika kita mendengar student center gitu ya atau disebut dengan pendidikan yang berbasis kepada peserta didik itu tercetusnya dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Apa sih kegiatan filosofi pendidikan yang berpusat kepada anak itu? Di mana ada beberapa prinsipnya, yaitu yang pertama humanis. Lalu ada kultural dan ada emansipatoris. Apa sih humanis itu? Humanis itu adalah pendidikan yang memanusiakan manusia, bahwa peserta didik itu harus diberikan pendidikan atau pembelajaran secara memanusiakan manusia dengan cara kita mengetahui karakter setiap anaknya, kita mempelajari minat dan bakat anaknya, kita mendukung apa yang menjadi keinginan anak tersebut dalam belajar. Jadi anak itu nyaman dalam belajar. Selanjutnya ada kultural. Kultural ini adalah berakar pada nilai-nilai budaya bangsa. Jadi ketika bangsa kita ini adalah bangsa yang rukun, bangsa yang banyak kebudayaannya, beragam, maka kita bisa mengambil beberapa nilai-nilai budaya di dalamnya. Lalu ada yang namanya emansipatoris. Apa sih emansipatoris itu? Yaitu membebaskan potensi setiap individu. Jadi yang namanya belajar itu tidak terpatok harus mengikuti arahan guru. Jadi peserta didik itu perlu yang namanya mengembangkan minat dan bakatnya dan guru sebagai fasilitatornya. Nah, di dalam prinsip pertama Ki Hajar Dewantara yaitu adalah Ingar Sotung
Ingarso Sungtulodo. Apa sih Ingarso Sungtulodo itu? Yaitu di depan seorang pendidik itu harus memberikan teladan. Bahwa seorang pendidik itu perlu memberikan teladan kepada anak-anak muridnya gitu ya. Bagaimana anak murid itu bisa memberikan bagaimana seorang guru itu bisa memberikan apa ya namanya contoh yang baik gitu ya, dan itu akan diikuti oleh peserta didiknya. Peran guru itu tidak hanya sekedar pengajar, tapi peran guru itu bisa menjadi seorang yang menjadi teladan dalam bersikap, dalam berbicara, dalam beretika, dalam cara berpikir. Makanya guru ini perlu hati-hati, apalagi di dalam dunia media sosial seperti saat ini ya. Jadi jari-jari kita, ucapan kita itu kadang bisa diikuti oleh anak-anak murid kita. Nah, apa sih hubungannya dengan relevansi digital kita? Jadi guru itu yaitu yang saya bilang, guru itu harus menjadi role model. Role model dalam literasi digital. Jadi kita dengan adanya di era globalisasi ini, kita itu harus menggunakan teknologi itu secara bijak, secara kritis, dan sangat harus bertanggung jawab apa yang kita tulis, apa yang kita ketik, apa yang kita ucapkan di media sosial. Selanjutnya ada prinsip kedua, yaitu prinsip kedua, ing madya mangun karso. Di tengah seorang pendidik itu membangun semangat dan kreativitas, bahwa guru itu harus bisa mendampingi secara aktif, menjadi fasilitator di tengah-tengah peserta didik, memfasilitasi saat berdiskusi, memfasilitasi saat membangun motivasi belajar anak ketika anak sudah malas belajar atau penurunan dalam hasil belajar. Nah, di era digital, guru itu mendorong kreativitas digitalnya dalam membuat proyek-proyek kolaboratif atau konten-konten edukatif dan pemecahan masalah nyatanya lainnya. Jadi sekarang banyak banget guru-guru yang mulai mengaktifkan gitu ya media-media sosialnya untuk dapat berbagi kepada peserta didiknya atau kepada orang tua murid melalui media sosial. Tapi ada juga beberapa guru yang bahkan membuat konten-konten itu malah yang kurang bijak gitu ya, dengan cara berjoget-joget gitu ya, itu yang kurang baik. Jadi dalam prinsip kedua Ing Madya Mangunkarsa ini adalah di era digital ini kita itu harus berkreatif secara digital tapi menggunakan konten-konten yang edukatif. Selanjutnya yaitu membangun karso. Apa sih membangun karso? Yaitu menumbuhkan keinginan belajar anak dalam diri siswa, bukan sekedar memaksa, tapi mengajak anak itu mau belajar secara sadar dalam belajar bahwa oh ya aku tuh belajar itu untuk apa sih. Nah, ini harus membangun kesadaran itu untuk anak-anak peserta didik. Selanjutnya yang ketiga tuturi handayani. Nah, tuturi handayani itu yang biasa kita sebagai slogan kita sebagai guru gitu ya, itu di belakang seorang pendidik itu memberikan dorongan dan dukungan bahwa ketika anak yang kurang berhasil atau ketika anak mengalami kegagalan, guru itu perlu memberikan dorongan dan dukungan gitu ya. Nah, prinsip ini biasa dikenal ya kan yang saya bilang yaitu sebagai semboyan Kementerian Pendidikan Indonesia. Guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk mandiri sambil tetap siap mendukung dari belakang. Di ruang digital, guru itu memfasilitasi pembelajaran mandiri berbasis teknologi. Apa sih maksudnya? Jadi guru itu dalam pembelajarannya itu bisa menggunakan akses-akses media atau teknologi untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anaknya. Lalu dukungannya tuh tidak mengikat. Guru itu hadir saat dibutuhkan, bukan mengontrol setiap langkah. Jadi ketika anak itu merasa down dalam belajar, guru itu ada gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar memberikan tugas atau memberikan arahan gitu ya. Nah, lalu ada yang namanya otonomi belajar. Siswa itu belajar secara mandiri. Dia paham apa sih gunanya dia belajar dan dia bertanggung jawab apa yang dia pelajari. Nah, untuk relevansinya di era digital, ketiga prinsip Ki Hajar Dewantara tadi dapat dibentuk dalam konteks pembelajaran di digital yang terus berkembang. Pembelajaran daring, contohnya guru tetap menjadi teladan dan pendamping meski jarak itu memisahkan. Jadi belajar itu tidak hanya duduk di ruang kelas, tapi belajar itu bisa juga menggunakan gawai gitu ya. Terus perlu adanya kehadiran virtual yang bermakna lebih penting daripada sekedar kehadiran fisik. Lalu yang kedua pendidikan karakter di tengah arus informasi digital yang sangat-sangat besar ini gitu ya. Bahkan nilai-nilai integritas, empati dan tanggung jawab menjadi lebih krusial dari sebelumnya. Karena kan kalau pendidikan karakter itu lebih baiknya lebih
on point gitu ya, kita harus lebih tepat menangani ke anaknya. Nah, selanjutnya ada literasi digital. Penelitian digital itu pendidikan membangun kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyaring informasi. Jadi, siswa itu harus perlu, mencari, kebenaran dari informasi yang kita dapatkan. Bukan sekedar menggunakan teknologinya aja gitu ya, tapi kita harus paham, oh ya informasi yang kita dapatkan ini udah benar belum ya faktanya gitu. Jadi harus jelas, jangan ketika informasinya ini belum jelas kita sudah membuat asumsi yang berbeda gitu. Nah, terus peran guru dalam bertransformasi itu dari sumber pengetahuan bisa menjadi fasilitator, bisa menjadi mentor, bisa menjadi kurator. Pengalaman belajar itu menjadi lebih bermakna. Nah, tantangan penerapan di era digital di sini ada beberapa tantangannya. Yang pertama yaitu keempat tantangan utama itu yang pertama penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital tidak lepas dari hambatan struktural dan kultural yang perlu diatasi secara sistematis. Yang pertama kesenjangan digital. Tidak semua rakyat Indonesia atau anak-anak Indonesia itu mempunyai akses yang sama gitu ya untuk teknologi karena akses teknologi itu belum merata gitu terutama di daerah-daerah 3T terluar, terdalam, eh, terjauh gitu ya, 3T itu ya. Jadi, untuk daerah-daerah yang 3T itu masih belum terjangkau. Selanjutnya kesiapan guru, guru-guru masih banyak yang belum update gitu ya, atau disebut dengan, masih banyak guru-guru yang gaptek, gagal teknologi gitu ya, gagal pengetahuan teknologi. Jadi makanya guru itu perlu yang namanya meningkatkan kecerdasannya, kreativitasnya dalam mengenalkan teknologi. Lalu adanya pembentukan karakter. Nah, interaksi digital ini mengurangi perkembangan sosial emosional yang tadi harusnya mengajarkan sopan santun, tata krama, hormat kepada guru karena menggunakan teknologi kadang kurang terkontrol. Selanjutnya kualitas konten, banjir informasi tanpa filter menguji kemampuan berpikir kritis. Jadi banyak para pelajar gitu ya menggunakan teknologi itu melihat-melihat konten-konten yang kurang tepat gitu ya. Jadi mengakses pembelajarannya juga kurang optimal seperti itu. Selanjutnya, di sini ada refleksi pilar sebagai jawaban atas persoalan pendidikan nasional. Ketiga pilar Ki Hajar Dewantara menawarkan kerangka holistik untuk menjawab persoalan pendidikan Indonesia saat ini, yaitu yang pertama, apa sih permasalahan pendidikan di Indonesia kita yaitu adalah krisis karakter tadi ya. Banyak anak-anak Indonesia yang ibaratnya dia itu memiliki nilai yang bagus tapi secara karakternya kurang gitu ya. Kejujurannya, tanggung jawabnya, disiplinnya gitu ya. Nah, dalam prinsip ketiga pilar karakter dari Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sung Tulodo itu mengingatkan bahwa pendidikan karakter itu dimulai dari keteladanan yang nyata. Jadi ketika guru memberikan contoh yang nyata, real gitu, itu akan dicontoh oleh anak-anaknya. Ketika guru itu membuang sampah pada tempatnya, secara nggak langsung anak-anak murid pun akan mengikutinya gitu kan. Nah, lalu ada pembelajaran pasif, Ingarso Mangun Karso, mendorong guru membangun kreativitas, bukan sekedar transfer pengetahuan. Jadi eh, adanya prinsip ini bahwa guru itu harus perlu membangun kreativitasnya gitu ya, mendorong bukan sekedar transfer pengetahuan aja gitu kan. Jadi kayak guru itu hanya sekedar memberikan ilmu A ke B, terus dari A ke C gitu ya, tapi lebih ke membangun kreativitas. Ketika ilmunya nih A nih ya, bisa nggak sih kalian bikin jadi B1, B2, B3, B4 gitu. Jadi berkembang B-nya gitu. Jadi nggak cuma sekedar dari A ke B saja. Lalu yang ketiga adalah ketergantungan pada guru. Tuturi Handayani menumbuhkan kemandirian belajar yang esensialnya tuh untuk di era informasi. Selanjutnya, pendidikan yang memanusiakan di era digital, prinsip Ki Hajar Dewantara ini bukan sekedar warisan sejarah, namun ia adalah kompas moral yang tetap relevan untuk membimbing pendidikan Indonesia di era digital. Jadi prinsip Ki Hajar Dewantara ini adalah sebagai petunjuk ya, petunjuk arah gitu ya untuk
karakter atau sikap, akhlak gitu ya yang tetap relevan untuk membimbing pendidikan Indonesia di era digital. Yang pertama tadi kan Ingarso Sung Tulodo, jadilah teladan yang nyata termasuk dalam penggunaan teknologi. Guru bisa menjadi, contoh yang nyata dalam memberikan informasi-informasi di media sosial. Lalu, contohnya misalnya ibu guru sedang mengkritik gitu ya, mengkritik, pemerintahan atau mengkritik sistem yang ada di dalam, sebuah, pemerintahan atau sebuah lembaga gitu ya, kita harus berhati-hati dalam ketikan-ketikan kita gitu ya. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan kenyataan dari apa yang kita tulis gitu. Harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada, harus sesuai dengan jurnal-jurnal yang ada. Jangan sekedar hanya menulis atau mengetik tapi kita nggak tahu ini benar apa enggak ya kenyataannya gitu. Selanjutnya ada Ingmadia Mangunkarso. Apa sih Ingmadia Mangunkarso itu? Ingmadia Mangunkarso itu bangun semangat belajar kreativitas digital peserta didik. Jadi anak-anak itu belajar untuk meningkatkan kreativitasnya bahwa belajar itu tidak hanya dengan catat menulis di papan tulis, dari papan tulis ditulis di buku tulis gitu ya, tapi dengan cara membuat sebuah konten kreatif gitu ya, digital, membuat video, membuat film pendek dan segala macamnya gitu atau poster-poster yang nantinya akan berguna untuk di media sosial gitu ya. Tuturi Handayani yaitu dukung kemandirian belajar dengan kepercayaan dan bimbingan. Jadi anak belajar secara mandiri dan tetap didukung dan tetap difasilitasi. Nah, pendidikan yang kuat di era digital adalah pendidikan yang tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, teknologi adalah alat dan bukan tujuan. Jadi, dalam prinsip Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan itu merupakan, sebuah sistem yang perlu kita, jalankan untuk meraih sebuah tujuan. Nah, tujuannya dalam, tujuan sistem pendidikan ini adalah di mana peserta didik ini harus mampu meningkatkan kemampuan dirinya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, itu dari belajar proses untuk mendapatkan sesuatu nilai. Nah, teknologi ini adalah alatnya, alat untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi teknologi itu bukan sebuah tujuan, tapi teknologi merupakan alat untuk mencapai tujuan tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf dari, pemaparan terkait materi kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.